warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Teddy Gusti, NIM 18060093, dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yaitu transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yang pertama itu kita mulai dulu dari arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas berskala besar, yaitu disediakan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan. Paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi institusional dan insentif juga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas pada petani kecil. B itu peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. Yang C itu ada diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan. Itu tuh bersifat padat karya. Tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan pada gilirannya, segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan. Yang kedua itu ada pertumbuhan sektor pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Organisasi Pangan Sedunia yang bernaung PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Penyebab utamanya dari semakin buruknya kinerja pertanian di negara dunia ketiga adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam rangka lebih memahami hal-hal yang dibutuhkan guna menyukseskan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah upaya pemahaman secara komprehensif atas hakikat atau sifat dasar sistem pertanian di berbagai wilayah negara. Yang ketiga itu ada struktur sistem agraria di negara berkembang. Yang A itu ada 3 sistem pertanian. Langkah pertama untuk memahami apa yang dibutuhkan untuk memajukan pertumbuhan dan mendorong pembangunan di pedesaan adalah memahami permasalahan dari sistem agraria tersebut di berbagai negara berkembang dan aspek ekonomi yang mendasari pergeseran pola dari pertanian subsisten, yakni hasil pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ke pertanian komersial. Pada tahun 2008, ahli ekonomi pertanian di Bank Dunia bernama Alain Dejanpri beserta rekannya membuat laporan pembangunan dunia yang salah satu bagiannya menyatakan bahwa di samping majunya sistem agraria di negara berkembang, terdapat 3 situasi berbeda di balik hal tersebut. Yang pertama, pertanian ini masih menjadi faktor utama yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di negara agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pengaruh sektor pertanian pada pendapatan domestik bruto atau bisa kita sebut PDB. Bank Dunia telah memperkirakan bahwa pertanian memberi kontribusi sebesar 32% pada pertumbuhan PDB secara rata-rata di negara-negara agraris, di mana sekitar 417 juta penduduk tinggi lebih dari 2/3 penduduk tinggal di desa, seperti misalnya penduduk subgurun Sahara, Afrika, Laos, dan Senegal. Kedua, kebanyakan penduduk pedesaan di dunia, sekitar 2,2 miliar, tinggal di negara yang tengah bertransformasi dengan indikator persentase penduduk miskin di pedesaan sangat tinggi, sekitar 80%. Namun, sektor pertanian hanya memberi peran kecil pada pertumbuhan PDB.
Hal ini terjadi pada negara-negara di Asia Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah, serta Guatemala. Ketiga, negara perkotaan, di mana migrasi desa kota telah mencapai titik di mana penduduk yang miskin dapat ditemui di kota, dan sektor pertanian menyumbang kontribusi yang lebih kecil terhadap pertumbuhan output. Hal ini terjadi di negara Amerika Latin dan Kamboja, serta di Eropa Timur dan Asia Tengah dengan jumlah penduduk sekitar kalau nggak salah 225 juta jiwa. Di samping itu, perbedaan wilayah di dalam suatu negara juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya, seperti misalnya di India, tempat wilayah memiliki latar yang berbeda, misalnya Punjab yang modern dan Bihar yang masih semi feodal, ataupun di Indonesia, misalnya wilayah Jawa yang sangat modern dengan pertanian yang kuat dan Kalimantan yang masih belum begitu maju. Yang B itu ada pertanian ala petani di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di kebanyakan negara berkembang, faktor sejarah memainkan peran penting pada kepemilikan lahan untuk petani kecil maupun besar. Hal ini berlaku di Amerika Latin dan beberapa di negara di Asia. Di wilayah tersebut terdapat ketimpangan kepemilikan lahan yang sangat jelas terlihat di Afrika. Faktor sejarah dan ketersediaan tanah yang belum terpakai menghasilkan pola dan struktur pertanian yang berbeda. Walaupun petani harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya, serta tingkah laku petani yang jatuh miskin di Asia dan Amerika Latin, sistem agraria di negara tersebut tetap berbeda satu sama lain. Yang C itu ada pola pertanian di Amerika Latin, kemajuan tentang terhadap kemiskinan. Di Amerika Latin, seperti di Asia dan Afrika, struktur agraria tidak hanya bagian dari sistem produksi, tetapi juga dasar dari ekonomi, sosial, dan organisasi politik di kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria telah ada di Amerika Latin sejak masa kolonial dan masih berkembang pada beberapa wilayah dengan adanya sistem dualisme pertanian yang disebut dengan latifundio minifundio. Latifundios adalah kepemilikan lahan pertanian kerja untuk lebih dari 12 orang, walaupun beberapa unit usaha dapat menampung karyawan sampai ribuan tenaga kerja. Minifundios adalah unit usaha pertanian terkecil yang hanya dapat menampung satu keluarga atau 2 orang pekerja dengan pola pendapatan, akses pasar, dan tingkat teknologi serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut masing-masing negara wilayah. Wilayah dengan kondisi lahan pertanian yang buruk dengan jumlah kaum minoritas yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Kesenjangan ekstrim di wilayah pedesaan ini juga terjadi. Hal ini disebabkan sulitnya akses kredit bagi kaum miskin dan kekuasaan kaum elit yang sangat kuasa, sehingga fasilitas negara dapat dikuasai hanya untuk mereka saja. Terlebih urbanisasi kaum terdidik masih tinggi, sehingga penduduk di desa yang masih ada hanyalah mereka yang berusia tua, berkelamin wanita, dan kaum pribumi saja. Faktor-faktor ini masih yang menjadi masalah di negara berpendapatan menengah di Amerika Latin dan membutuhkan penanganan dari masyarakat dan pemerintah setempat. Lanjut, D. Fragmentasi dan subdivisi lahan petani di Asia. Masalah pokok bidang pertanian di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat sempit. Selama abad 20 berjalan, kondisi pedesaan di kawasan Asia semakin memburuk. Profesor Gunnar Myrdal mengidentifikasi 3 elemen yang saling berkaitan dan bentuk pola kepemilikan lahan tradisional yang dibagi menjadi ada 3, yaitu yang pertama penindasan yang dilakukan bangsa Eropa. Kedua, pengenalan transaksi ekonomi yang serba menggunakan uang secara besar-besaran serta meningkatnya kekuatan pemilik uang yang bertindak sebagai rentenir. Yang ketiga itu adalah laju pertumbuhan penduduk Asia yang sangat cepat.
Lanjut E itu pertanian subsisten dan perluasan peladangan di Afrika. Seperti halnya di Asia dan Amerika Latin, pola pertanian subsisten pada sebidang lahan yang sempit merupakan cara hidup sehari-hari dari sebagian besar keluarga petani di Afrika. Akan tetapi, struktur dan organisasi sistem perekonomian sangatlah berbeda. Sebagian besar petani di daerah tropis Afrika masih mengarahkan hasil petaninya untuk kehidupan subsisten, kecuali di daerah perkebunan bekas jajahan. Karena input variabel yang utama dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh 3 kriteria utama. Ada 3, itu masih sangat pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua itu eksistensi dan ketersediaan sebidang lahan yang luasnya melebihi dari cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah, serta membuat tanah bukan merupakan suatu instrumen kekuatan ekonomi dan politik bagi pemiliknya. Ketiga, adanya hak bagi setiap keluarga memanfaatkan lahan dan air di dalam dan sekitar wilayah kampung halamannya, dan sama sekali tidak boleh dijamah oleh keluarga lain meskipun mereka berasal dari satu suku. Selanjutnya, tenaga kerja adalah input yang langka pada suatu musim sibuk masa tanam dan panen. Selanjutnya itu peran pentingnya perempuan di transformasi di pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Masalah utama yang terjadi pada saat ini terutama di Asia dan Afrika adalah peran wanita dalam sektor pertanian. Dalam beberapa kasus, kaum wanita melakukan sekitar 70% tugas pertanian, dan dalam satu kasus bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerja. Pada umumnya yang dikerjakan adalah pekerjaan kasar dengan menggunakan peralatan yang serba sederhana atau bahkan primitif dan memerlukan banyak waktu sekedar untuk mencukupi keperluan subsisten keluarganya, seperti misalnya mencabuti rumput liar, menanam bibit, dan memanen hasil panen untuk dikonsumsi secepatnya. Sementara kaum pria atau para suami mencoba mencari pekerjaan sambilan di perkebunan atau di kota-kota. Selama ini kaum wanita telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman pangan yang cepat menghasilkan uang. Di berbagai kawasan di negara-negara berkembang, jerih payah kaum wanita selama berjam-jam setiap harinya dalam menghasilkan produk tanaman komersial tetap saja tidak mendapatkan imbalan atau upah. Sementara sumber penghasilan dari produksi pertanian komersial meningkat, kontrol kaum wanita terhadap sumber-sumber ekonomi itu justru menurun. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber daya rumah tangga seperti tanah dan input lainnya dialihkan dari budidaya tanam pekarangan ke produksi pertanian komersial itu. Program-program pembangunan yang dijalankan pemerintahan negara-negara berkembang selama ini hanya terfokus pada kaum pria saja, sehingga ketimpangan akses ke berbagai sumber daya ekonomi antar kaum pria dan wanita itu semakin lama semakin besar, karena kontribusi wanita bagi pendapatan keluarga dengan sendirinya merosot. Program-program yang disponsori pemerintah belum memberikan perhatian yang memadai kepada kaum wanita. Di banyak negara berkembang, seorang wanita hanya dapat melakukan suatu kontak atau transaksi ekonomi jika disertai oleh tanda tangan sang suami. Sedikit sekali kaum wanita yang terlibat dalam program-program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbagai macam kendala kultural dan sosial masih menghalangi integritas kaum wanita ke dalam program-program pengembangan pertanian di banyak negara-negara berkembang. Secara umum, keterlibatan kaum wanita masih sangat terbatas. Jadi tidak mengherankan jika proyek atau program itu sendiri
banyak yang gagal mencapai sasaran. Yang tidak kalah pentingnya bahwa segala macam usaha kaum wanita masih dianggap tidak perlu diberi imbalan atau upah, padahal tetes keringat kaum pria mendapat imbalan. Selanjutnya, pentingnya peranan fungsi ekonomi kaum wanita tersebut dibuktikan oleh keberhasilan yang sangat mengesankan dari program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi mereka secara penuh. Sehubungan dengan begitu, pentingnya peranan kaum wanita dalam peningkatan kemakmuran masyarakat pertanian, maka setiap program atau proyek pembangunan haruslah melibatkan mereka agar kaum wanita juga memperoleh manfaat dan kesempatan yang besar dengan yang diterima oleh kaum pria. Yang kedua itu mikroekonomi dari pelaku petani dan pembangunan pertanian. Yang A, transisi kehidupan sendiri, petani menjadi petani komersial terapresialisasi. Terdapat 3 tahapan umum dalam evolusi produksi agrikultur. Tahap pertama merupakan murni produktivitas rendah. Kebanyakan petani yang menghidupi dirinya sendiri atau subsistence. Hal ini masih lazim dilakukan di Afrika. Tahap kedua disebut beragam atau agrikultur keluarga campuran. Bahasa Inggrisnya mixed family agriculture, di mana sebagian kecil hasil produksi digunakan sebagai konsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual untuk kepada sektor komersil. Tahap ketiga mempresentasikan petani modern yang secara eksklusif terlibat dalam produktivitas tinggi, spesialisasi agrikultur dalam pasar komersial. Yang B, pertanian subsisten, keengganan risiko, ketidakpastian dan kelangsungan hidup. Pada pertanian subsisten klasik, kebanyakan output diproduksi untuk keperluan konsumsi keluarga. Output dan produktivitas yang dihasilkan rendah serta menggunakan alat petani sederhana. Modal yang digunakan untuk investasi minimal, tanah dan tenaga kerja merupakan faktor-faktor penting pokok produksi. Tenaga kerja setengah menganggur hampir sebagai besar tahun dan hanya bekerja ketika musim panen. Teori tradisional 2 faktor neoklasik memberikan beberapa pengertian yang mendalam terhadap ekonomi subsisten agrikultur, di mana tanah berjumlah tetap. Tenaga kerja merupakan satu-satunya variabel input dan memaksimalkan keuntungan. Namun sayang, teori ini tidak menjelaskan mengapa petani kecil sering kali menentang inovasi teknologi yang dapat membantu dalam pertanian maupun pengenalan bibit-bibit baru. Menurut teori, pada umumnya orang akan cenderung menggunakan metode produksi yang meningkatkan output dengan kos yang diberikan atau meminimumkan berdasarkan asumsi di mana petani memiliki pemahaman sempurna. Oleh karena itu, teori ini gagal diterapkan kepada lingkungan agrikultur subsisten, terlebih lagi jika akses untuk mendapatkan informasi tidak sempurna. Biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan informasi akan semakin mahal. Agrikultur subsisten kemudian dapat dikatakan usaha yang memiliki risiko tinggi dan ketidakpastian. Di daerah di mana pertanian sangat kecil dan akan rendah dan pada tahun yang buruk, para petani akan terancam bahaya kelaparan pada keadaan tersebut. Petani akan lebih memikirkan kelangsungan hidupnya dibandingkan keuntungan yang didapatkannya. Dengan demikian, petani akan enggan untuk meninggalkan teknologi tradisional yang mereka gunakan dan mengganti dengan yang baru, karena walaupun keuntungan yang didapatkan mungkin akan tinggi, tetapi risiko yang dipertaruhkan akan lebih tinggi pula. Lanjut yang C, ekonomi bagi hasil dan faktor pasar saling terkait. Bagi hasil terjadi karena petani menggunakan tanah milik orang lain atau landowner sebagai ganti dari sebagai hasil output makanan. Bagian pemilik tanah dapat bervariasi tergantung ketersediaan tenaga kerja lokal dan input lainnya. Alfred Marshall mengobservasi bahwa sistem bagi hasil ini akan menimbulkan inefisiensi karena ketika petani hanya dibayarkan sebagian dari hasil marginalnya. Secara rasionalnya, usaha yang dilakukan akan semakin menurun.
Pandangan ini kemudian ditantang oleh Stephen Cheung dengan teorinya yang disebut monitoring approach, di mana menurut Stephen Cheung, pemilik tanah yang profit maximizing akan mengeluarkan kontrak yang mengharuskan usaha yang memadai serta penetapan pembagian output. Jika pekerja pemilik tanah tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, maka ia akan digantikan dengan pemilik lain yang mau bekerja keras. Screening hipnosis merupakan pandangan di mana orang dengan kemampuan lebih tinggi akan cenderung lebih memilih perjanjian sewa murni, karena dengan demikian petani yang memiliki kemampuan tinggi atau disebut high ability farmer akan mendapat nilai penuh dari produk marginalnya. Namun Radwan Ali Saban mengidentifikasi petani yang memanen dari lahannya sendiri itu akan menggunakan sistem kontrak bagi hasil. Dia menemukan bahwa petani dengan kontrak bagi hasil akan menggunakan sedikit input dan akan menghasilkan output lebih sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan lahan sendiri. Pendekatan terakhir menyarankan bahwa hasil secara relatif efektif jika pemilik tanah atau landlord membayar penyewa tanah atau tenant secara adil, dan akan efisien apabila penyewa tanah memberikan usaha terbaiknya. Faktor pasar yang saling terkait merupakan keadaan di mana fungsi penawaran saling bergantung, biasanya disebabkan karena berbagai input yang berbeda disediakan oleh supplier yang sama. Yang D, transisi ke arah pertanian campuran atau diversified farming. Pertanian campuran menggambarkan secara logis tahap transisi dari pertanian subsisten ke arah pertanian dengan spesialisasi produksi, karena pada petani kecil, ketergantungan eksklusif terhadap suatu tanaman tertentu dapat lebih berbahaya dibandingkan subsisten murni, karena risiko fluktuasi harga juga dimasukkan ke dalam ketidakpastian alam. Pada tahap ini, hasil panen pokok tidak lagi mendominasi output pertanian. Sukses atau tidaknya usaha tersebut hanya bergantung dari kemampuan serta keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya, namun juga diukur dari sosial, komersial, dan kondisi institusional. E, dari keberagaman kepada spesialisasi pertanian komersial modern. Pertanian spesialisasi merupakan tahap terakhir dan tahap termaju dalam kepemilikan individual pada ekonomi campuran pasar. Dalam pertanian, terspesialisasi ketersediaan pangan untuk keluarga serta surplus pasar bukanlah lagi tujuan utama, melainkan keuntungan ekonomi murni, singkatnya seluruh produksi untuk pasar. Yang ketiga, kebutuhan inti dari strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. A. Memperbaiki agrikultur berskala kecil. Yang pertama, dalam kebanyakan negara berkembang, teknologi dan inovasi merupakan prasyarat untuk perbaikan yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.